Lori? Whoa. Hey, kid, take it easy. It's Max. Listen, we're going to need you to come down to the station. What? Singkat cerita, Tommy tiba di kantor divisi pembunuhan. Lagi-lagi Tommy diwawancarai oleh Detektif King, dan kembali menunjukkan foto topeng tengkorak tersebut. Di sisi lain Jessica yang terbangun, ia sudah berada di dalam peti mati. Ia pun berusaha meminta tolong, dengan cara berteriak. Hasil, nihil. Di waktu yang sama dan di tempat yang sama, terlihat Preston memerintahkan anak buahnya untuk membuat senjata baru. Dikarenakan pihaknya tidak seahli Chrome Skull saat menggunakan pisau tersebut. Setelah itu Preston menghampiri Jessica, saat dirinya hendak membuka peti mati, tiba-tiba Chrome Skull mengirim pesan, yang dimana Chrome Skull sangat kecewa dengan kinerja Preston. Pihaknya bergerak tanpa ada perintah dari Chrome Skull. Preston yang berusaha menjelaskannya, namun sia-sia. Chrome Skull tetap kecewa atas kinerja Preston. Scene beralih ke kantor divisi pembunuhan. Terlihat Max dan Tommy sedang memutar video Jessica. Pihaknya terus mendalami kasus pembunuhan Ali. Tak lama Tommy keluar dari ruangan itu. Pihaknya hendak membuat kopi, namun di saat ia pergi ke dapur, Tommy melihat berkas laporan beberapa pembunuhan, yang membuat Tommy merasa ketakutan. Di saat dirinya hendak pergi, Tommy dijegat oleh Detektif King, kemudian ia kembali diwawancarai. Setelah informasi didapat, King memerintahkan Holland mengecek beberapa nama pemilik pabrik Chrome. Singkat cerita, Holland yang telah mendapati beberapa nama owner pabrik Chrome, ia pun diperintahkan untuk terjun mengecek situasi pabrik tersebut. Kita kembali diperlihatkan situasi pabrik Chrome milik Chrome Skull. Setelah berbincang dengan Jessica, Preston mengecek senjata barunya. Lalu tiba-tiba alarm berbunyi. Alarm tersebut berbunyi, bertanda ada seseorang yang datang. Ketika Preston mengecek monitor, terlihat Holland yang baru tiba di lokasi pabrik. Kemudian ia pun memakai topeng tengkorak guna menutupi wajahnya. Di waktu yang bersamaan, Jessica berhasil keluar dari peti mati tersebut. Kemudian ia berusaha mencari jalan keluar, namun usahanya sia-sia, semua pintu terkunci. Kemudian ia mencoba menelepon ibunya, guna meminta bantuan. Dikarenakan handphone milik Jessica tersambung dengan alat pengeras suara di pabrik tersebut, ia pun memutuskan sambungan teleponnya, agar pihaknya tidak diketahui oleh Preston. Cannon yang cemas, ia pun langsung mendatangi kantor divisi pembunuhan, dan menceritakannya kepada King. Lalu King memerintahkan Max untuk mendeteksi keberadaan Jessica melalui handphone milik ibunya. Scene kembali ke pabrik Chrome. Terlihat Holland yang hendak mencari beberapa bukti di pabrik tersebut. Ia diserang oleh Preston dari belakang. Holland yang sempat mengancam Preston dengan pistolnya, Preston pun menendangnya, dan Holland pun terus diserang. Kaki Holland yang terkena senjata Preston, membuat ia tidak bisa melarikan diri. Dan ia pun tewas mengenaskan. Di waktu yang bersamaan, Jessica melihat kejadian tersebut di layar monitor. Kemudian ia kembali mengabarkan ibunya melalui pesan singkatnya. Dikarenakan handphonenya tersambung dengan alat pengeras suara, ia pun kembali tertangkap oleh Preston. Kemudian Preston memborgol Jessica di salah satu peti mati. Singkat cerita, terlihat Preston berada di kantor divisi pembunuhan. Preston yang melihat Tommy, ia pun langsung menculiknya, dan membawa Tommy ke pabrik Chrome. Di sisi lain Max yang baru menyadari Tommy tidak ada di kantor divisi pembunuhan, ia melaporkannya kepada King. Lalu mereka mengecek CCTV yang berada di tempat penculikan Tommy. Jelang tak lama Detektif Tini mendapatkan telepon, dan dikabarkan kembali adanya pembunuhan. Lalu dua detektif diperintahkan King untuk mengecek TKP tersebut. Preston yang telah tiba di pabrik Chrome, terlihat ia sedang mengikat tangan Tommy, dan berbincang dengan Chrome Skull. Pihaknya menunjukkan Tommy kepada Chrome Skull, bahwa dirinya telah berhasil menangkap Tommy. Chrome Skull yang terlanjur kecewa ia pun memecat Preston, dan merencanakan membunuhnya. Preston yang merasa tidak dihargai, ia pun memutuskan merombak dirinya benar-benar menyerupai Chrome Skull. Mengetahui Preston tidak berada di pabrik, Jessica dan Tommy berusaha melarikan diri dengan mencari jalan keluar. Di saat Tommy memasuki ruang bawah tanah ia melihat beberapa jasad manusia.
Lalu ia menelpon Detektif King, dan menceritakan keberadaan dirinya. Kemudian Detektif King memerintahkan mereka tetap berada di lokasi pabrik. Setelah menelpon, Tommy dan Jessica memutuskan masuk ke ruangan pembuatan senjata, dan mereka merantai pintu masuk ke ruangan tersebut, agar Preston atau Chrome Skull tidak bisa membunuhnya. Kemudian scene memperlihatkan Max dan ini yang tiba di pabrik Chrome milik Chrome Skull. Ini yang melihat mobil milik Holland, ia pun menyuruh Max untuk menelpon King. Selepas itu mereka memasuki pabrik Chrome tersebut. Preston dan Chrome Skull yang berada di pabrik, mereka pun membunuh Max dan Tini. Preston yang hendak menyerang Tommy dan Jessica, tiba-tiba Preston diserang dari belakang oleh Chrome Skull. Tanpa belas kasihan, Chrome Skull memenggal kepala Preston. Kemudian Chrome Skull berusaha menyerang Tommy dan Jessica yang berada di dalam ruangan tersebut. Berkali-kali menyerang, hal hasil nihil. Kemudian Chrome Skull mematikan lampu, agar serangan Chrome Skull tidak dapat dihindari oleh Tommy dan Jessica. Jelang tak lama, Tommy yang tertangkap ia pun langsung ditikam. Jessica yang sempat menyelamatkan Tommy, hal hasil ia pun berhasil melukai Chrome Skull. Dan Chrome Skull pun kembali menyerang Jessica, dan melukai kaki Jessica. Di saat Chrome Skull mengejar Jessica, ia pun kembali mendapatkan serangan dari Tommy. Namun Chrome Skull dengan mudah mementahkan serangan tersebut. Setelah Chrome Skull membuat Tommy tak berdaya, ia pun menangkap Jessica, kemudian Chrome Skull memasukkan Jessica ke peti mati. Mengetahui akan datangnya para detektif, Chrome Skull menaruh kameranya di peti mati tersebut. Lalu ia menghubungkan kamera itu dengan pengeras suara di pabrik. Hal tersebut guna mengecoh para detektif. Scene pun beralih. Kita diperlihatkan dengan kedatangan King dan beberapa anggotanya. Lalu mereka berpencar. Saat berada di dalam pabrik, tim kedua yang beranggotakan 3 orang, melihat Chrome Skull berada di ruangan pembuatan senjata. Mereka sempat mengancam Chrome Skull dengan pistolnya. Di saat salah satu dari mereka hendak memborgol Chrome Skull. Dan tiba-tiba, setelah membunuh 3 detektif, Chrome Skull kembali menemui Jessica. Di saat Chrome Skull yang hendak membuka peti mati tersebut, Jessica mendorongnya, yang mengakibatkan Chrome Skull terpental. Kemudian Jessica memukul kepala Chrome Skull, lalu ia berlari. Di saat Chrome Skull hendak mengejar Jessica, terdengar suara Detektif King. Lalu Chrome Skull memutuskan menyerang para detektif terlebih dahulu. King yang hendak dibunuh Chrome Skull, Jessica mengalihkannya dengan merusak kamera milik Chrome Skull. Usaha Jessica pun berhasil, Chrome Skull teralihkan. Chrome Skull yang mengejar Jessica, ia pun mencarinya dengan membuka semua peti mati. Di saat Chrome Skull masuk ke ruangan bawah tanah, ia diserang oleh Jessica. Di saat Jessica hendak kabur, Chrome Skull kembali menyerang, dan mencekik Jessica. Jessica yang pada saat itu memegang korek api, ia pun membakar wajah Chrome Skull, seketika itu Chrome Skull kesakitan. Jessica yang mengambil kesempatan itu ia pun berusaha melarikan diri, namun di saat ia menaiki anak tangga, kaki Jessica ditarik Chrome Skull. King yang kembali tersadar, dan mendengar jeritan Jessica, ia pun menemui keberadaan Jessica dan Chrome Skull. King dan Jessica pun berhasil keluar dari pabrik Chrome tersebut. Saat keluar ia dihadang oleh anggota FBI, antara lain ia masih salah satu anak buah Chrome Skull. King tidak percaya begitu saja, ia pun menanyakan identitas FBI mereka. Setelah memperlihatkan KTA FBI, King pun menyerahkan Jessica kepadanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video alur cerita ini sampai selesai. Jika sahabat suka dengan film ini, silahkan tekan tombol like dan share. Kami mohon izin pamit, sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan salam kreator.